Halo semuanya, jumpa lagi di Pilan Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman kara ya teman-teman. Jadi kara pedang ya, atau koro pedang ya. Jadi koro pedang itu adalah sejenis sayuran kacang-kacangan ya teman-teman. Jadi bentuknya panjang, berukuran jumbo besar kayak gini. Dan ini sekarang hampir punah ya. Di Indonesia banyak ya teman-teman, ternyata di Taiwan juga ada ya. Ini termasuk sayuran langka ya teman-teman. Dan ini enak sekali ya kalau masih muda, itu disayur ya teman-teman. Jadi sebelum disayur itu direbus, diiris dulu, dicuci, diiris, kemudian direbus sebentar ya. Setelah direbus nanti baru dioseng-oseng gitu teman-teman. Nah kalau sedangkan yang tua, yang udah agak tuaan itu buat bikin tempe ya teman-teman. Jadi sejenis benguk gitu. Jadi tempe itu nggak harus terbuat dari kacang kedelai ya, tapi rasanya agak beda ya, agak hambar begitu, tapi enak ya teman-teman, saya suka ya. Tapi kalau dibandingkan dengan benguk ya memang enak tempe benguk ya teman-teman. Jadi bisa yang pembuat tempe itu ada 3 macam juga ya. Dan ini daunnya itu mirip sekali daun kacang, daun kecipir ya teman-teman, itu mirip. Jadi satu tangkai 3 begini. Dan ini bunganya seperti ini tuh, dia nanti kalau udah berbuah dia menggerombol gitu, menggelantung satu tangkai ya. Jadi bagian bawah itu yang udah berbuah, yang bunga duluan, dia itu buah duluan ya teman-teman. Nah jadi itu ditanam di pinggir jalan kayak gini, di pagar gitu. Ini di belakang pasar ya teman-teman. Jadi di belakang pasar itu ada tanaman kara. Ternyata di Taiwan ada juga ya. Jadi bukan hanya di Indonesia, karena di sini daerahnya cocok sekali. Kemudian sangat subur teman-teman, tanamin apa aja itu cocok ya. Apalagi kara ini tergolong mudah sekali, asal tanahnya gembur, ditanamin biji kara ini ya, itu lumayan ya, subur teman-teman. Tapi kebanyakan orang kurang nggak tahu kalau ini enak ya teman-teman. Enak, kalau saya seneng yang mudanya itu, yang masih muda disayur gitu ya. Kalau yang udah jadi kacang itu juga buat tempe itu bisa juga, tapi memang rasanya beda ya. Ini hampir punah teman-teman. Di Indonesia ada, dulu saya sering makan ya di Indonesia ya. Sekarang sih kayaknya udah langka sekali ya. Nih, jadi ini sebagian tuh lebat sekali ya tuh. Ini sebagian juga ada yang kering-kering di bagian bawah, yang berbuah duluan itu kering ya teman-teman. Nanti yang kering itu bisa dijemur, kemudian kering itu disimpan. Nanti kalau bikin tempe itu atau mau disayur itu direbus dulu, kemudian direndam ya beberapa hari gitu, ada melalui proses gitu teman-teman, baru bisa disayur. Bunganya biru-biru seperti ini, mirip bunga apa namanya, bunga telang ya teman-teman. Jadi ini mirip bunga telang ya, warnanya ungu seperti ini. Ini yang berbuah panjang-panjang sekali ya teman-teman buahnya. Namanya aja koro pedang ya. Jadi kalau koro pedang itu berbentuknya seperti pedang, panjang-panjang begitu. Ini enak sekali teman-teman, berukuran tebal begitu ya, berukuran tebal. Mungkin orang-orang Indonesia atau orang teman-teman kita yang dari Indonesia di Taiwan itu tahu ya jenis kara ini ya. Di Indonesia ada, saya dulu sering mendapatkan. Enak sekali teman-teman di sayur, saya sering ya. Kalau saya senangnya pakai cabai gitu ya, pakai bawang putih, dioseng begitu enak. Jadi makanan yang lezat ya teman-teman, gurih ya, luar biasa. Jadi ini nanamnya tuh di kawat-kawat kayak gini, di pagar, di samping buat pagar ya.
itu bisa buat nanam kara kayak gini teman-teman. Di samping kara juga bisa ditanemin di lanjaran apa aja ya. Ini ada uwi juga nih teman-teman, di sini ada uwi di Taiwan kayak gitu. Dia uwinya itu panjang-panjang begitu, nggak bulat ya. Ini sebagian ada yang berbunga teman-teman. Ini kira-kira satu jengkal setengah lah, ukuran tangan saya, 1,5 jengkal. Nah jadi lumayan panjang ya teman-teman. Jadi kalau untuk porsi saya sendiri makan itu dua koro pedang ini cukup ya teman-teman. Udah makan siang sama makan malam ya, karena dia panjang teman-teman. Diiris-iris kayak rantai, itu enak sekali ya, kayak rantai. Jadi nanti kalau udah diiris itu bentuknya kayak rantai ya teman-teman, jadi enak sekali. Dioseng-oseng tuh deh. Ada juga jenis kara yang ini, ada yang nggak pakai lanjaran teman-teman, ada juga ya, seperti kacang panjang itu kan ada yang nggak ada lanjaran ya. Nih kawatnya, pagarnya kayak begini nih kawatnya teman-teman, lumayan kuat. Terus ini pakai baja ringan nih, patoknya itu pakai baja ringan. Dan sini mungkin dicor, mereka tahu ya bagaimana cara memperkerjakannya ya, cara ngerjain pagar ini. Tapi ini lumayan kuat teman-teman tuh, jadi serbaguna ya. Di samping pagar, kalau pagar kebun emang rata-rata di Taiwan itu pakai pagar kawat kayak gini ya. Ada juga yang pakai apa itu ya, yang mahal itu, kalau orang bikin rumah, membangun itu yang kayak seng itu teman-teman, kayak atap gitu ya, namanya apa, saya kalau orang bangunan mungkin tahu dah. Itu pagarnya kayak gitu, bisa awet juga ya, nggak terlihat dari luar ya. Nah ini pakai kawat ya teman-teman, jadi kalau ada tanaman apa di dalam itu kelihatan transparan, dari luar kelihatan ya. Ini karanya lumayan lebat teman-teman, kemarin lebat sekali ya. Ini mungkin mereka juga udah di sayur ya, saya kurang tahu juga. Ini bunganya ada yang masih kecil. Enak ya pokoknya, enak. Ini ada walu juga. Kira-kira begitu teman-teman tanaman koro pedang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.